Hadirin jamaah Al-Huriyah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dimanapun yang dapat mengikuti acara ini, pertama-tama tentu permohonan maaf karena sudah lama ini kajian tadabbur Al-Quran eh, diliburkan ya, mulai dari liburan semester yang lalu, dan pagi ini insya Allah akan kita mulai kembali, kita belajar bersama mentadabburi ayat-ayat Allah. Moga-moga Allah memberikan keberkahan karena kesungguhan kita dan karena keinginan kita bersama untuk ingin memperdalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu moga-moga melalui wasilah tadabbur Al-Qur'an pada pagi hari ini juga moga-moga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu terus meningkat, karena itulah yang menjadi bekal kita yang paling penting. Modal kita utama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran. Kita masih di surah Al-Baqarah, dan hari ini kita akan bersama-sama mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 243. Kita mulai ya. Melanjutkan yang lalu. Udah kelihatan ya Mas Rifki ya? Sudah Ustaz, Alhamdulillah. Baik, kita akan bersama-sama mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 243 yang di depannya ada mushaf, bisa kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Alam, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang kharaju min diyarihim, yang keluar dari kampung halamannya, wahum ulufun hadarul maut. Mereka keluar dari kampung halamannya itu dalam jumlah yang ribuan. Ulufun itu dari alfun. Alfun 1000, ulufun berarti ribuan, banyak. Ya. Jumlah ribuan, hadarul maut, karena mereka takut mati. Ya. Jadi ini Allah menceritakan sebuah berita ya kepada kita. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah wahum ulufun hadarul maut, jumlahnya ribuan karena mereka takut mati? Faqala, lalu maka qala, berkata Allah, berfirman Allah, lahumullahu sumumut, ya kan? Allah berfirman kepada mereka, mutu, ya, mutu, matilah kamu. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi karunia. Allah yang memberikan karunia kepada manusia. Karunia di sini adalah karunia macam ya, kehidupan, karunia ilmu, karunia rezeki. Sesungguhnya Allah pemberi karunia kepada manusia. Ya. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini kalau kita pahami selintas ya, ini adalah menjelaskan ya, tentang
eh, orang-orang ya yang hendak pergi keluar dari kampung halamannya untuk menjauhi kematian, takut pada mati, menjauhi kematian. Allah tidak menjelaskan di ayat ini, Allah tidak menjelaskan siapa mereka, kemudian tempatnya di mana, dan kapan kejadiannya. Jadi kalau ayat Quran tidak menjelaskan secara rinci itu, kita juga tidak perlu meraba-raba ya. Tidak perlu kemudian melanglang buana ingin tahu siapakah mereka yang dimaksud di ayat ini, lalu di manakah kejadiannya dan kapan. Allah tidak menjelaskan. Itu artinya bahwa peristiwa itu sendiri tidak begitu penting. Ya kan? Karena apa? Karena memang ada maksud lain Allah menjelaskan ini. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada manusia bahwa Allah menyampaikan eh, berita ini untuk maksud dan tujuan. Apa maksudnya? Maksud ayat ini adalah untuk meluruskan tentang kematian dan kehidupan. Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang Maha Mengatur. Ayat ini menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang ini. Memang kalau ada beberapa tafsir yang menjelaskan ini di kota mana, tapi akhirnya jadi perdebatan di antara para mufassir ya. Kalau saya jelaskan itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ulufun itu berapa sih? Berapa orang itu yang akan ini? Ada yang menjelaskan 8.000, ada yang menjelaskan 4.000, ada yang menjelaskan 40.000. Jadi karena Allah nggak menjelaskan jumlahnya. Mengapa berarti itu tidak penting? Yang terpenting itu adalah substansinya. Jadi maksud ayat ini hadirin untuk menjelaskan, untuk meluruskan bahwa eh, kematian, kehidupan ya, itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa juga dipahami mengapa mereka keluar dari kampung halamannya karena takut mati, mungkin karena ada musuh yang akan menyerangnya, atau mungkin juga karena ada peristiwa lain, misalnya ada wabah penyakit yang sedang melanda, atau kita nggak tahu. Karena memang itu tidak dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Begitu kita memahami ayat Al-Quran dari mufasir-mufasir yang saya pahami, bahwa kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk memahami ayat yang umum ya, yang sampai kepada kita. Jadi kalau dalam kaidah mufasir itu al-ibratu bi umumul lafadz la bi khususis syabab. Jadi memahami ayat itu adalah yaitu yang tertulis. Tidak harus kita mengetahui apa asbabun nuzul, apa sebabnya ini. Kecuali Allah menjelaskan asbabun nuzulnya itu. Kecuali memang Allah menjelaskan secara rinci. Kalau Allah menjelaskan secara rinci berarti itu juga penting. Tapi kalau tidak menjelaskan berarti maksudnya. Jadi maksud ayat ini sekali lagi adalah bahwa kematian, kehidupan itu adalah karunia Allah. Kehidupan dan kematian itu di tangan Allah. Dan ini juga menjelaskan tentang apa namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dialah Allah yang mengatur. Kemudian juga bahwa kematian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kekuatan apapun bisa menolak. Nah, ayat ini juga memberikan inspirasi pada kita bahwa setiap kita wajib menjalankan kewajiban apapun yang telah diwajibkan oleh Allah tanpa berkeluh kesah. Karena apa yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Jadi ini berbicara tentang keimanan ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia agar manusia itu tenang, ya. Agar manusia itu kuat, ya. Agar manusia itu sabar, bahwa tidak ada yang mematikan kecuali kalau memang takdir Allah itu sampai kepada kita. Walaupun ini bukan berarti bahwa tidak boleh ikhtiar, ya. Ini tidak ada kaitannya dengan tidak boleh usaha. Apakah tidak boleh menghindari, ya.
Tidak ada. Ini adalah kaitannya dengan ketika manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah Allah, kemudian mereka menolak perintah itu. Mereka menolak kewajiban itu, mereka menolak tanggung jawab yang telah Allah berikan itu dengan alasan takut mati. Itu yang intinya. Ya. Karena itu ayat ini berlaku umum karena Allah tidak menyebutkan peristiwanya itu kapan, siapa, dan juga di wilayah mana. Karena itu ayat ini merupakan pelajaran bagi siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Jadi berlaku umum karena esensinya adalah keimanan. Inti keimanan yaitu iman kepada kekuasaan Allah, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di sini. Dan paling berat memang mengimplementasikan keimanan kepada Allah, keimanan kepada takdir itu ketika kita menghadapi kondisi-kondisi kritis. Ya. Nah, disinilah hadirin jamaah rahimakumullah, Allah menjelaskan bahwa banyak terjadi memang kebanyakan manusia itu adalah dihinggapi oleh penyakit yang disebut dengan penyakit takut, terutama takut mati. Ya. Ini ayat ini. Jadi Allah membuat kalimat pertanyaan, tidakkah kamu memperhatikan orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Allah menjawab, matilah kamu. Ya. Kalimat matilah kamu ini itu adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita nggak bisa menafsirkan orang-orang itu kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian lalu Allah menghidupkan mereka, kita nggak tahu. Karena memang Allah tidak menceritakan secara rinci. Tapi intinya menunjukkan bahwa jika Allah menghendaki, maka kematian itu bisa menimpa siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sebaliknya sama, Allah menghidupkan mereka. Jadi menghidupkan dan mematikan itu adalah kekuasaan Allah. Ini harus kita yakini dalam keimanan kita. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat ini Allah berfirman, matilah kamu. Jadi tujuan dari pemaparan ini oleh Imam Hussein mengatakan bahwa ketakutan, keluh kesah, kepergian, dan kekhawatiran tidak akan dapat menolak kematian dari mereka dan tidak dapat menolak takdir. Itu maksudnya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak tidak ada. Ya. Makanya mati itu bukan karena apa namanya, bukan karena ikhtiar manusia, tetapi karena memang kita sering dihinggapi oleh apa namanya ketakutan sendiri. Sebaliknya, inilah yang diperintahkan oleh Allah, ketabahan, kesabaran, ketakwaan, dan sikap yang bagus. Itu lebih utama kalau mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah orang-orang yang beriman, kita iman kepada Allah bahwa Allah lah yang menghidupkan, Allah pula yang apa namanya yang mematikan. Sehingga ayat ini mengandung hikmah agar kita tidak perlu ketakutan yang berlebihan, kemudian keluh kesah, bahkan kekhawatiran, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kan gitu. Kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena penyakit manusia itu adalah al-khauf, ya, yaitu ketakutan. Biasa, setiap manusia takut. Bahkan takut terhadap masa depan, takut terhadap sekeliling, takut terhadap penyakit, takut terhadap orang-orang yang jahat. Ya. Nah, yang seperti itu hendaknya kalian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Setelah kita berikhtiar. Demikian juga khawatiran, kita khawatir, setiap kita akan khawatir. Karena itu penyakit manusia. Ya, keluh kesah, ya, karena kita kurang bersyukur, itu selalu. Makanya sikap itu harus kita apa namanya, harus kita perangi. Karena yang namanya ketakutan, kekhawatiran itu adalah kita harus melawannya dengan cara apa? Dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah sehingga kita akan lebih tabah,
kemudian sabar dan takwa dan melaksanakan apa-apa yang bagus, sikap-sikap yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ayat ini hadirin itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sauban ya bahwa eh, Rasulullah pernah menceritakan bahwa nanti kata Rasulullah di akhir zaman ya atau akhir zaman itu sejak Rasulullah meninggal sampai sekarang ya, itu manusia akan dihinggapi oleh penyakit yaitu namanya penyakit wahan, takut mati ini. Hadisnya seperti ini ya, saya bacakan terjemahannya. Kata Rasulullah bersabda, hampir tiba masanya bangsa-bangsa memperebutkan kalian, bagaikan merebut makanan di atas piring. Jadi Rasulullah menceritakan bahwa nanti umat Islam di akhir zaman itu seperti apa ya? Seperti makanan di atas piring yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Kemudian maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena saat itu jumlah kita sedikit, wahai Rasulullah? Mengapa nanti umat Islam itu seperti itu kondisinya? Seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang oleh bangsa-bangsa lain. Ya, kondisinya sama seperti sekarang. Ya kan? Nabi menjawab tidak, bukan karena jumlahmu sedikit. Kalian justru waktu itu justru banyak jumlahnya. Tapi kalian seperti buih, ya, seperti buih atau seperti gabus gitu ya, yang nggak ada apa ya, nggak ada kualitasnya. Mudah dibawa oleh air bah, mudah dibawa oleh ombak, ya. Ya kalau buih kan hanya dibawa oleh ombak kayak gabus gitu kan. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan menanamkan dalam hati kalian penyakit wahan, al-wahan. Sahabat bertanya, apakah wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, penyakit wahan itu adalah cinta dunia, hubbud dunia, wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut pada mati. Jadi persis hadirin. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi ketika Nabi membaca ayat ini seperti itu. Jadi banyak dari mereka ketika mendapatkan tanggung jawab perintah Allah, ya itu mereka takut melaksanakan perintah Allah. Karena apa? Apalagi perintah berperang, perintah berjihad, ya. Itu mereka takut. Kenapa? Seakan-akan peperangan itu menjauhkan rezeki dan memperdekat kematian. Padahal nggak ada kaitannya. Itu menunjukkan bahwa kualitas keimanan kita tadi, ketabahan kita, kualitas kesabaran kita, kualitas ketakwaan kita memang dalam posisi menurun. Karena kalau orang tuh posisinya ketakwaan, keimanan dan ketabahannya, kesabarannya tinggi, maka tidak ada penyakit ini. Akibatnya Allah mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Jadi ini yang terjadi. Jadi musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh Islam itu tidak ada rasa takut lagi. Toh umat Islam juga udah kayak buih. Persatuannya menurun, ketakwaannya menurun, rasa takutnya kepada Allah menurun. Kemudian cinta pada dunia yang berlebihan. Kalau sudah cinta pada dunia, kemudian tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu. Mereka semua takut mati. Nah, itu musuh senang udah. Kenapa? Karena kita sudah diserang dari dua sisi kan. Serangan dari luar, musuh tadi tidak punya rasa takut lagi, semakin barbar. Seperti apa yang terjadi di saudara kita di Gaza. Ya. Bagaimana musuh-musuh semakin barbar, semakin. Kenapa? Karena memang kualitas ukhuwah kita semakin. Insya Allah keimanan, ketakwaan, pejuang-pejuang luar biasa. Namun justru ayat ini berbicara tentang komunitas muslim. Dan menanamkan hati kalian yaitu wahai. Jadi dua dua masalah besar yang dihadapi oleh umat ketika keimanan menurun itu adalah yaitu penyakit dari dalam adalah hubbud dunya wa karahiyal maut yaitu cinta dunia dan takut mati, dan yang kedua musuh tidak punya rasa takut lagi. Kalau zaman dulu musuh itu takut pada umat Islam. Kisah bagaimana Rasulullah di dalam memimpin peperangan
Tidak pernah, jarang sekali ya. Rasulullah itu hanya kalah dalam peperangan itu, yaitu perang Uhud. Dan yang kedua adalah perang eh, apa namanya Ahzab, waktu di selebihnya Rasulullah Allah karunia dengan kemenangan. Dan kekalahan itu juga agar manusia mengambil pelajaran ya kalau kita lihat. Demikian juga kisah-kisah lain. Jadi kalau sudah umat ini kena penyakit takut mati ditambah dengan hubbud dunya, ya ini itu akan karena pasti akan menurun. Ya. Jadi inilah hadirin hikmah dari ayat ini bahwa penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati yang bakal menimpa kaum muslimin. Padahal Rasulullah mengatakan takut mati itu tidak ada gunanya. Bersedih, berkeluh kesah, itu juga tidak akan menambah kehidupan, juga tidak memperpanjang usia, dan tidak akan dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya, mengapa kalian bersedih? Mengapa kalian takut? Mengapa kalian berkeluh kesah? Mengapa kalian lari dari kematian? Kenapa? Karena semuanya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tidak menambah kehidupan. Justru yang paling baik justru kita semakin dekat kepada Allah. Tabah, bersungguh-sungguh, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bagi orang muslim, dialah Allah yang memperlakukan kehidupan dan kematian. Kita ini dulu tidak ada lalu jadi kemudian semuanya akan mati. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya soal waktu. Dan itu juga Allah, hanya Allah juga yang tahu. Kita pun juga tidak tahu tentang sebab-sebabnya hadir. Karena kematian bukan tidak murni sebab akibat. Kematian bukan karena usia yang sudah tua, bukan juga karena sakit, banyak yang sakit tapi Allah berikan kesembuhan. Tapi banyak yang kemudian sehat tiba-tiba meninggal. Ya, minggu-minggu ini juga kita dikejutkan ya, terutama di departemen kami ada seorang mahasiswa. Kemudian juga ada yang sedang rapat dalam Zoom ya. Kemarin itu di staf di PEM, kemudian Allah panggil. Tidak ada. Hadirin. Kita hanyalah bagaimana terus memperkuat ketabahan, kesabaran, keimanan, ketakwaan. Karena itu ayat ini mengandung hikmah, inilah hikmah ilahiyah yang tersembunyi. Di belakang pemberian dan penarikan hidup, itu adalah ada rahasia yang sangat-sangat dalam. Ya. Ya. Rahasia yang sangat dalam yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi hikmah bagi kita adalah jangan pernah kita lari tanggung jawab. Jangan lari dari jihad dan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena itu tadi. Bahwa eh, karena dulu itu sering ya diartikan kalau kalian aktif di apa namanya eh, kalau ikut perang kamu akan mati, tidak, ya kan? Kenapa? Karena memang Allah yang menentukan. Kita tidak tahu diwafatkan di mana, kapan, dan itu murni rahasia Allah. Inilah hikmah ilahiyah bahwa yang zahir mungkin kita ketahui, yang tampak seakan-akan itu sebab akibat, tapi di balik itu hadirin ada rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apa itu? Yaitu pemberian Allah, ya. Jadi kehidupan dan kematian adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia semata. Nah, karena itu di ayat berikutnya, ayat itu kaitan dengan ayat berikutnya, waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samii'un 'aliim. Waqatilu, berperanglah kamu di jalan Allah. Jadi jangan takut. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Ya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini menjelaskan karena hidup dan mati berada di tangan Allah, maka berangkatlah berperanglah. Berjihadlah di jalan Allah. Asal berperang dan berjihad di jalan Allah, bukan di jalan yang lain, bukan tujuan yang lain. Ini yang penting, itu harus kita luruskan, itu adalah langkah-langkah kita, niat kita. Begitu kita melangkah setiap hari, itu yang terus harus kita perbaiki niat kita. Ya, supaya kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah matikan, wafatkan dalam keadaan kita terbaik, dalam keadaan kita beramal soleh. Makanya perintahnya waqatilu, berperanglah. Apa yang kamu takutkan? Karena apa? Karena hidup dan mati itu
adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menentukan yang terbaik. Karena itu berperanglah waktu itu. Ya. Karena pada saat akan berperang itu orang-orang munafik manas-manasin, oh kamu ngapain berangkat? Berangkat perang itu setor nyawa. Berangkat perang itu kamu akan mati. Ya. Tapi Allah mengatakan, kalau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi impian setiap muslim. Kemudian orang munafik terus mana-mana sih, ya begitu pulang dari peperangan itu zaman Nabi ya, itu ada sudah seperti itu. Kemudian sebagian syahid, sebagian tidak. Tuh apa yang pernah saya bilang, kata orang munafik ini. Jangan berangkat ya. Kalau kamu nggak berangkat, mungkin kamu nggak mati tuh kalimatnya. Ini adalah keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering kan juga apa ya istilahnya itu keceplosan itu, wah kamu nggak begini pasti aku gini. Tidak, hadirin, jangan, karena itu kata-kata yang akan merusak keimanan. Ya, kata seandainya, kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan takdir, tidak ada satupun yang dapat menolak takdir. Kita hanya beriman terhadap takdir Allah, kemudian kita mengambil pelajaran, kita mengambil hikmah. Kenapa? Nah, Allah menjamin kok. Allah itu selalu mendengar dan melihat, mengetahui apa yang ada di balik semuanya. Apa yang kamu kerjakan, Allah tahu. Bahkan di balik yang aku kerjakan itu juga Allah tahu. Jadi, apakah itu dia, apa namanya, apa yang terjadi dan yang akan terjadi, itu Allah. Tidak ada satupun. Karena itu Allah menegaskan di sini adalah fi sabilillah. Ini penting, kalimat fi sabilillah. Wa qatilu fi sabilillah. Maka berjihadlah, beramallah, berbuatlah fi sabilillah, di jalan Allah. Karena banyak jalan yang lain, hadirin, ya kan? Jadi jalan Allah itu satu, tapi jalan yang lain banyak yang akan menyimpangkan kita. Jadi kata Rasulullah itu, seseorang itu jalan lurus, tapi pada saat jalan lurus itu di samping-samping jalan banyak ganggang, banyak jalan simpangan gitu. Mungkin di dalam simpangan-simpangan itu banyak sekali daya tarik ya, banyak promo, banyak ini. Tapi kita kan harus jalan lurus ini. Jangan mampir-mampir. Karena kalau mampir lupa kita jalan lurus. Ya. Sama, kita punya waktu sebentar. Kita mau pergi ke Jakarta, kami mampir ke Cibinong. Di mampir ke Cibinong kelamaan gitu. Ya kan? Atau mampir di Citerep misalnya. Atau mampir di Sentul, padahal kita mau ke ini. Mampirnya kelamaan. Kenapa? Mungkin daya tarik, ada daya tarik. Begitulah hidup kita. Jadi ketika jalan lurus itu kadang-kadang tidak selalu enak, tidak selalu lempeng, apa ya, tidak selalu nyaman mungkin, banyak halangan. Tapi kita harus yakin, fisabilillah ini kuncinya. Mari kita terus luruskan niat kita. Nah, karena itu waqatilu ini diartikan juga berperang maupun juga berjihad. Ya. Nah, apa sih jihad itu? Berjihad itu adalah mengorbankan dan menginfakkan harta dan jiwa fisabilillah. Makanya nilai jihad itu adalah sama dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah amal yang baik ya. Karena Allah tidak akan atau tidak ada satupun amal ya intinya yang sia-sia di sisi Allah apabila amal itu amal kebaikan, amal yang diniatkan untuk menegakkan agama Allah dalam semua lapangan. Makanya itulah berjihad. Jadi jihad itu bersungguh-sungguh, dan bersungguh-sungguh itu jihad itu kan kalimat bersungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh itu dalam bahasa fikih, orang yang bersungguh-sungguh itu dibuktikan dengan berkorban, mengorbankan. Saya bersungguh-sungguh tapi maaf hanya di omongan tidak terbukti. Harus ada buktinya. Buktinya apa? Mengorbankan. Mengorbankan harta, ya. Bahkan kalau diminta mengorbankan jiwa, tapi itu tidak ada sia-sia kalau fisabilillah, kalau di sisi Allah. Jadi jihad itu mengorbankan dan menginfakkan harta dan jiwa fisabilillah. Jadi fisabilillah ini harus, fisabilillah itu harus meluruskan niat, ya kan? Ngerti ilmunya, ya. Makanya ya kita memang harus terus belajar, ikut taklim dalam rangka untuk meluruskan pemahaman kita, ya, supaya jalan kita benar. Gitu hadirin insya Allah ya. Makanya
ayat tadi dikaitkan dengan Allah membuat pertanyaan, apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang itu keluar dari rumah Allah hanya karena takut mati? Matilah kamu. Ya. Allah kok yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Karena itu, jangan kamu takut ya kepada kematian. Kenapa? Karena itu berperanglah. Nah, inilah kalimat yang sangat indah. Nah, kemudian bahkan Allah menjelaskan di dalam ayat berikutnya supaya kita semakin kuat, semakin bersemangat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Masyaallah. Man dzalladzi, barang siapa ya yuqridullah, yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Allah bertanya itu. Maka Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran. Allah melipat gandakan penggantian atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Yudha'af. Adha'afan katsira. Adha'afan katsira itu berlipat-lipat. Ya. Makanya kan sering kita mendengar, Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadirin, jadi ayat ini adalah seruan agar kita berjihad, berinfak di jalan Allah, memberikan pinjaman, dan Allah akan membayar apa namanya eh, apa yang kalian keluarkan itu dengan berlipat ganda. Kalimatnya indah sekali. Ya. Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Ya. Tentu kalau ditanya seperti itu, saya ya Allah siap, kan begitu. Karena Allah membuat kalimat ini dengan pertanyaan, siapakah? Ya kan? Jadi siapakah ini menanyakan kepada kita-kita, siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Jadi kalimat pertanyaan di dalam Al-Quran itu adalah kalimat bukan karena Allah tidak tahu, tapi kalimat ini mengajak siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Istilahnya, kalian menjual, Allah yang membeli, dibeli dengan kalian jual, aku beli, begitu Allah menjawab. Dan pembelian Allah itu tidak lebih murah, tapi lebih mahal. Allah menggunakan kalimat, dia akan melipat gandakan pembayaran terhadap pinjaman kamu, terhadap yang kamu jual itu berkali-kali lipat. Jadi berkali-kali lipat itu Masya Allah ya. Makanya kan dalam hadis itu banyak dijelaskan, barang siapa yang berinfak ini akan dibalas ini. Bahkan di dalam Al-Quran pernah mungkin belum kita bahas ya, bagaimana tentang infak, tentang sedekah itu seperti seperti eh, tanaman padi kan. Satu bulir kita tanam, kemudian padi itu akan menghasilkan banyak sekali malai kan, banyak sekali anakan. Setiap anakan itu menghasilkan malai, setiap malai itu menghasilkan berapa biji. Begitulah ibarat memberikan pinjaman kepada Allah, sedekah kepada Allah, infak kepada Allah, itu Allah akan melipat gandakan. Jumlahnya macam-macam, ada yang 2 kali, 3 kali, sampai 70 kali. Dalam hadis itu 70 kali. 70 kali itu menunjukkan saking banyaknya. Nah, karena itu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, yaitu berinfak, berkorban di jalan Allah, dan kalimatnya sangat mengesankan, membangkitkan semangat. Kalau mendengar ayat ini, insya Allah rasanya habis ngaji ini saya ingin berinfak, ingin bersedekah, ingin memberi. Bukan karena Allah melipat gandakan, ya kan? Karena apa? Karena jangan sampai kita kena penyakit tadi, wahan itu, hubud dunya itu. Allah sebetulnya memberikan rezeki kepada kaum muslimin dengan rezeki yang berlimpah. Sayangnya tadi, begitu diberikan rezeki itu selupa diri, tidak mau berinfak. Dan kejatuhan Cordova ya, yang Islam pernah berkuasa sekian abad, itu kena penyakit hubud dunya wa kariyatuh. Ketika cinta kepada dunia berlebihan, terjebak pada kehidupan mewah, kemewahan, luksus, orang itu sudah mulai takut pada mati. Dan itulah yang menyebabkan
umat Islam ini lemah. Ya. Karena apa? Karena sudah bergeser apa namanya keyakinannya berubah menjadi ketakutan, dan takutnya itu takut tadi, takut apa namanya eh, takut mati dan kemudian ditambah dengan kebutuhan. Karena itu hadirin ayat ini menjelaskan apabila mati dan hidup di tangan Allah dan hidup itu bisa lenyap, demikian juga harta. Makanya Allah menggunakan kalimat Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Ingat, rezeki itu bukan wilayah kita, rezeki itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu nasihati pada mahasiswa yang perpisahan mau lulus, saya katakan bahwa rezeki itu bukan wilayah kita, rezeki itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ada ikhtiar, tujuan kita bersabar. Bahkan tujuan pendidikan itu paling tinggi menghasilkan lulusan yang tabah, yang sabar, pekerja keras, tidak berkeluh kesah, mandiri. Itu seharusnya. Karena kalau orientasinya hanya materi saja, khawatir gitu. Sama dengan omongan banyak orang itu. Ah, lulusan perguruan tinggi banyak yang korupsi. Benar juga sih. Mungkin 95% lebih orang yang melakukan korupsi, na'udzubillah, itu adalah lulusan perguruan tinggi. Saya pernah suatu ketika naik taksi ya, kemudian sopir itu bertanya, Bapak kerja di mana? Saya jawab, Pak, saya ini dosen. Wah, langsung itu sopir taksi, Pak, Bapak kan dosen. Apa saya, Pak? Orang-orang itu kuliah pintar-pintar jadi sarjana, kalau menjabat pada koruptor. Sedih saya mendapatkan pertanyaan seperti itu dari seorang. Oh iya Pak, terima kasih Bapak mengingatkan saya. Itu tanggung jawab kami. Tapi Bapak percaya bahwa ini nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Ini sudah bab keimanan, kedekatan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Kalau hilang rasa takutnya kepada Allah, diganti dengan takut mati, takut nggak dapat dunia, ya mungkin terjadi seperti itu. Nah, alhamdulillah, moga-moga Allah menjaga keistimewaan kita. Jadi, apabila mati dan hidup di tangan Allah, dan hidup itu bisa lenyap, demikian juga harta. Harta itu juga bisa lenyap kok. Dan kalau kebanyakan juga enggak. Harta yang diinfakkan akan tersimpan di sisi Allah. Ini penting. Harta yang diinfakkan itulah harta kita yang sebenarnya sebetulnya. Harta yang disimpan atau harta yang disimpan belum tentu. Tapi harta yang kita infakkan itulah milik kita yang sebenarnya. Itulah harta yang abadi. Makanya saya berguru, ya. Kalau kalian menginfakkan harta kepada anak yatim piatu, itu sama dengan ada nitip harta itu. Nanti Anda ambil ketika menghadap Allah. Jadi kalau kita menginfakkan harta di jalan Allah, apakah memberikan sedekah kepada fakir miskin, memberikan sedekah kepada kaum Palestina, orang-orang Gaza, kita memberikan sedekah kepada anak yatim, itu sama dengan kita nitip. Kalau Anda nitip pakai Gojek, nanti kan Anda dapat. Teman nitipnya nanti. Kan kita nggak mungkin bawa harta gitu. Gimana harta, nilai harta itu abadi, nanti supaya tersimpan di sisi Allah, ya melalui infak. Nggak ada jalan lain. Jadi istilahnya itu kita nitip gitu ya kepada yatim. Kita nitip kepada masjid. Masjid aku titip harta ini. Moga-moga nanti bisa aku dapatkan ketika aku nanti menghadap Allah. Kita harus bersyukur ya. Makanya kalau lihat ini kita bersyukur jadinya. Bahwa Allah menciptakan kemiskinan, Allah menciptakan yatim piatu, Allah menciptakan jihad, Allah menciptakan sarana amal-amal soleh, zakat, infak. Itu seharusnya harus kita pandang begitu. Oh ini kesempatan aku nitip harta, moga-moga aku nanti mendapatkan. Karena milik kita yang sebenarnya itu apa yang kita infakkan semuanya. Termasuk nih hadirin, kadang-kadang saya ini juga ngoreksi diri saya sendiri. Pakaian misalnya, yang kita pakai itulah milik kita sebenarnya. Yang belum kita pakai kan belum tentu. Ya. Semalam saya memimpin doa mahasiswa dari Departemen Profesi Tanaman yang meninggal yang angkatan 57. Masya Allah itu baru saja 2 hari yang lalu, ya ini ada dosen juga ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu baru selesai ngurus SKN. Allah mencabutnya. Anak ini luar biasa sampai detik-detik terakhir dia berikhtiar untuk menuntut ilmu sampai tuntas, amanah dari Allah, amanah dari orang tuanya. Begitu SKN keluar, Allah memanggilnya.
Kemudian kemarin dalam tahlil itu, nggak tahu adiknya atau saudaranya saya katakan, kami baru saja mengemas-emas pakaian Pak. Gitu. Ya. Kembali pakaian, nggak kita bawa hadirin. Harta nggak kita bawa. Karena itu Allah berjanji sini, Allah akan melipat gandakan di dunia dengan kekayaan. Jadi bentuk berlipat kali itu Allah akan melipat gandakan baginya berlipat-lipat kali itu, bahwa Allah akan mengganti dengan kekayaan. Allah akan mengganti dengan keberkahan. Allah akan mengganti dengan kebahagiaan. Allah akan mengganti dengan kegembiraan. Di dunia ini. Kalau di akhirat jangan ditanya. Tadi sudah. Apa yang kita infakkan, harta yang diinfakkan akan tersimpan abadi di sisi Allah. Moga-moga nanti ketika kita wafat, kita akan dapatkan harta-harta itu. Karena kita tidak mungkin membawa. Dan di dunia hadirin, Allah akan melipat gandakan, melipat gandakan dengan eh, apa namanya, dengan kekayaan, keberkahan, kebahagiaan, kegembiraan. Kenapa? Ya belum ada sih orang yang bersedekah itu miskin, belum ada. Yang terjadi justru Allah tambahkan. Bersedekah lagi, ditambahkan lagi. Dan yang lebih penting lagi keberkahannya. Apa sih berkah itu? Berkah itu begini, harta itu menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih bertakwa. Harta yang kita miliki, pangkat, kedudukan, menjadi kita lebih hanif. Itu seharusnya. Dan menjadikan kita lebih bahagia. Kan kebahagiaan itu katanya ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita memberi, itu sebetulnya kita telah membahagiakan orang. Kan kita bahagia, kan kita senang kalau ada saudara kita bahagia. Apalagi bahagia itu dari kita, dari infak kita. Mata Allah senang sekali. Saya karena saya ini dosen ya, dulu saya bercita-cita ingin jadi orang yang bisa memberikan pekerjaan orang lain. Sehingga dengan pekerjaan itu orang itu bisa dapat nafkah. Dengan nafkah itu gembiralah dia, gembiralah saudara-saudaranya. Makanya anak-anak mahasiswa ini ya bolehlah cita-cita jadi PNS kayak saya ya. Tapi kalau PNS itu gaji orang yang dapat gaji digaji terus ya. Kapan ya bisa memberikan pekerjaan pada orang? Kalau kalian jadi pengusaha bisa menciptakan lapangan kerja, orang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kerjaan dari Anda, kemudian dia dengan kerjaan Anda orang itu bisa memberikan nafkah ke orang lain, bahagia. Bang, betapa indahnya bisa membahagiakan orang seperti itu. Saya sepengen gitu ya. Tapi kalau jadi dosen gimana ya? Kita masih butuh gaji nih. Ya, saya hanya ingin bisa moga-moga berkah membahagiakan orang ya. Semoga lulusan menjadi orang-orang yang apa namanya? Yang lebih baik ya, bisa berkontribusi pada bisa memberikan manfaat kepada orang. Dan Allah menjanjikan kegembiraan. Jadi kekayaan, keberkahan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Itu namanya Allah membayar dengan melipat gandakan berkali-kali lipat. Kemudian Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Ini kalimat yang sangat penting. Ternyata rezeki itu wilayah Allah. Kalau Allah berkehendak, dalam sesaat harta itu bisa hilang. Tapi kalau Allah berkehendak, dalam hitungan waktu nggak lama, dia akan dilapangkan rezeki. Ya, karena Allah melipat gandakan, lalu Allah melapangkan. Ini kalimat ayat Al-Quran itu kalau Anda renungkan, kalimatnya itu sangat indah. Membacanya saja membuat kita bersemangat. Membacanya saja membuat kita itu bangkit. Kalau ayat-ayat ini tidak mampu membangkitkan kita, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Kalau ayat Al-Quran belum mampu membuat kita bangkit, semangat, berarti ada masalah di keimanan kita. Ya. Karena itu terakhir saya ingin mengatakan bahwa Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki itu, bahwa urusan kaya dan miskin kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada kerakusan dan kebakhilan, dan juga bukan karena pengorbanan dan infak. Artinya, kalau
Jangan jangan lalu mengatakan kita miskin karena kita kaya karena kita rakus dan kita bakhil. Untuk apa gitu? Karena kalau sudah rakus, harta siapapun diempat diambil. Buat apa? Atau kita jadi kaya karena kita bakhil? Na'udzubillah. Tapi juga sebaliknya, bahwa kita miskin atau kita apa namanya sempit rezeki juga enggak ada kaitan dengan pengorbanan dan infak. Allah mengatakan itu. Kenapa? Kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan kesempatan ini. Moga-moga kita bisa mengambil uh, apa ya, pelajaran ya dari ayat yang singkat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk selanjutnya saya kembalikan uh, kepada Mas Rifki. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Abdul Munif yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi amal dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan acaranya, kepada seluruh peserta boleh untuk absensi terlebih dahulu yang telah saya bagikan di kolom chat. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab pada seluruh peserta. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh mereaksi. Ada reak di Zoom pada seluruh peserta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh. Sepertinya, sepertinya Ana yang tanya aja boleh nggak, Ustaz? Boleh. Oke, sebentar, Ustaz. Oke, sebelumnya, Fani, Ustaz, saya ingin meminta pendapat Ustadz, bagaimana sih pendapat Ustadz tentang orang yang selalu pasrah dengan takdir. Jadi apabila mereka bikin kesalahan atau sesuatu gitu, Ustadz, mereka, oh ini sudah takdirnya gitu, Ustadz. Gitu, Ustadz. Ya, tentu keimanan kepada takdir ini juga ada ilmunya ya, ya. Bahwa eh, takdir itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa dan kekuasaan Allah meliputi eh, segalanya, meliputi segala sesuatu. Ya. Itu adalah wilayah Allah. Ya. Nah, apa yang menjadi wilayah manusia itu adalah itu yang harus kita jalani ya. Misalnya Allah merintahkan kita untuk berikhtiar, Allah merintahkan kita untuk berusaha, Allah merintahkan kita untuk ini. Itulah keimanan kita pada takdir. Jadi iman pada takdir itu bukan parsial seperti itu, tapi kita beriman kepada seluruh apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah merintahkan Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu dari individu-individu itu mau merubahnya. Ini juga iman pada takdir ini. Jadi kita dimintakan oleh Allah untuk berusaha merubah, ya kan? Kita harus optimis. Jadi optimis itu juga takdir. Optimis kalau kita berusaha merubah, maka Allah akan merubah sesuai dengan ini.
Kadar perubahannya hanya Allah yang tahu sesuai dengan ikhtiar kita. Ya kalau kita sedikit-sedikit ya masa dapat banyak gitu kan. Jadi itu iman kepada takdir. Karena apa? Karena disinilah kekuasaan Allah itu berbicara bahwa apapun ikhtiar dan usaha manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang melaksanakan apa yang menjadi wilayah kita sebagai hamba Allah, kemudian apa namanya berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya. Misalnya Rasulullah perintah untuk waqatilu fi sabilillah tadi ya, maka dan berperanglah kamu di jalan Allah. Itu kan nggak lalu kemudian perangnya ngawur, yang penting eh, nanti dapat syahid. Enggak, berperang itu juga ingin menang. Moga-moga mendapat kemenangan karena itu bagian dari perintah Allah untuk menyebarkan agama Allah. Maka Rasulullah ketika berperang juga dengan strategi yang luar biasa. Bahkan strateginya itu diakui oleh musuh-musuhnya. Jadi itu bagian dari ikhtiar, bagian dari berusaha, bagian dari untuk berikhtiar. Jadi eh, apa namanya? Moga-moga kita tidak salah di dalam memahami eh, apa namanya takdir ini. Jadi takdir ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita ketahui setelah semua itu terjadi. Sebelum itu terjadi, itu wilayah kita untuk usaha, berusaha, berikhtiar, berdoa, memohon kepada Allah, mengatur strategi, mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Itu wilayah kita, ya kan? Nah, kemudian ketika semua itu apa yang kemudian terjadi, ada yang sesuai dengan harapan, kemudian ada yang tidak sesuai dengan harapan. Disinilah kita kembali kepada keimanan kita kepada Allah bahwa kita meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, kekuasaan Allah itu meliputi semuanya, apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik. Sehingga kita jadi plong gitu ya. Karena kita tidak lagi sampai kepada menentukan uh, harus ini dan harus itu, tapi kita berbicara di wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh punya cita-cita? Boleh. Apakah boleh mempunyai tujuan? Tentu boleh, ya kan? Karena kita harus menetapkan tujuan dalam setiap perbuatan itu terlebih dahulu. Karena tujuan itu kan mengandung niat yang benar, kemudian jalan yang baik. Ya, kira-kira gitu ya. Allah alam, mungkin itu Rizky ya. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari peserta yang lain masih ada yang ingin bertanya? Baik, Eh, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Abdul Munif. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik hadirin, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة اللهم انصر المسلمين والمستضعفين والمهاجرين والمجاهدين في فلسطين يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تسمع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.